Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terkhususnya yang menghadiri live di Komal ini. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Kamis malam Jumat ini bertepatan tanggal 20 Maret 2025 dan bertepatan pula dalam bulan suci Ramadan sudah dapat 20 hari, yakni sekarang inilah malam yang ke-21. Kebanyakan orang meyakini di malam ganjil itulah datangnya malam Lailatul Qadar. Tentang kajian babakan Lailatul Qadar sudah kita kaji tempo hari yang lalu. Dan sekarang ini kita kaji bagaimana cara mendudukkan la haula wala quwata illa billah. Bagaimana cara mendudukkan seperti di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30. Kalau tidak salah bunyinya, aku dan Bapa adalah satu. Itulah persamaannya la haula wala quwata illa billah, dan aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana cara mendudukkan itu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita selama ini mengenal Tuhan itu seperti kita mengenal manusia, yakni mengenal sosoknya Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu bersosok. Seolah-olah Tuhan itu tidak sama dengan kita manusia. Itulah yang membuat manusia tidak bisa mendudukkan la haula wala quwata illa billah. Dan karena itulah manusia tidak bisa mendudukkan ayat aku dan Bapa adalah satu. Karena kita selama ini seolah-olah terpisah dari sosok Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana cara mendudukkan la haula wala quwata illa billah? Bagaimana cara mengaplikasikan bahwa aku dan Bapa adalah satu? Cara mengaplikasikan adalah kita harus merelakan, meridhokan bahwa sebenarnya diri manusia ini tidak ada, alias gaib. Itulah yang dimaksud menyalipkan hawa nafsu, menyalipkan kedagingan, menyalipkan keakuan diri. Baru ketika sudah disalib atau ditawan, dipenjara manusianya agar tidak jadi Tuhan lagi, digoibkan manusianya, difanahkan manusianya, maka barulah bangkit kesadaran manusia itu, yakni akan terrealisasi secara otomatis ketika manusianya sudah dibaiat kemanusiaannya, otomatis lillahi ta'ala. Maka
la haula wala quwata illa billah itu terjadi otomatis tiap detik per detik. Ketika teraplikasi la haula wala quwata illa billah, dan ketika teraplikasi bahwa aku dan Bapak adalah satu, maka disitulah ruang enjoy terjadi. Manusianya bisa enjoy. Kenapa? Karena manusianya tak terpisah dari Tuhan itu sendiri. Manusianya sudah tak terdinding dengan Tuhannya. Manusia sudah tak terhijab dengan Tuhannya. Karena hijab manusia dengan Tuhan adalah diri manusianya. Hijab manusia dengan Tuhan karena hawa nafsu manusianya. Hijab antara manusia dengan Tuhan karena kedagingannya. Karena manusianya masih merasa dirinya bersosok. Karena manusianya merasa dirinya yang paling ada, yang paling hidup, yang paling wujud daripada hidup dan wujud Tuhan itu sendiri. Jadi yang membuat hijab adalah diri manusia itu sendiri. Maka ketika manusianya sudah rela ridho melepaskan keakuannya, rela ridho melepaskan kedagingannya, hawa nafsunya, maka itulah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah ketika manusianya sudah selamat dari keakuan diri manusianya. Maka yang ada hanyalah Tuhannya. Itulah yang dimaksud dinul Islam, dinul haq. Jadi bagi manusia apapun agamanya, siapapun dia, tak peduli agama dan golongannya, bila masih ada diri manusianya di hatinya, bila masih hidup diri manusianya di hatinya, bila masih wujud diri manusianya di hatinya, selamanya ia tidak dikatakan bertuhan. Kenapa? Karena di dalam hatinya Tuhannya tidak ada, yang ada hanya hantu-hantuhan dirinya sendiri. Karena manusianya sudah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka agama apapun, golongan apapun, itu disebut kafir. Siapa yang menyebut kafir? Allah, bukan manusia. Karena manusia tak berhak menyebut orang kafir. Manusia tak berhak menilai orang lain kafir. Karena yang memahami kafir dan tidaknya hanya Allah. Karena yang tahu manusia itu kafir atau beriman, ya Allah. Maknanya Anda sendiri yang paling tahu diri Anda. Anda yang tahu di dalam hati Anda itu siapa? Diri Andakah atau Tuhan yang berkuasa atas Anda? Anda yang paling tahu. Jadi maknanya araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maka di dalam hati setiap manusia, aku mengenal diri manusiaku dengan manusiaku. Jadi Anda tak bisa menolak atau Anda tak bisa membohongi diri Anda sendiri. Siapa yang ada, yang wujud, yang nyata, yang nampak pada diri Anda. Anda yang tahu sendiri. Jadi bila Anda sudah menyadari bahwa diri Anda yang masih ada di dalam hati Anda, maka selamanya beribadah apapun, sholat bagaimanapun, zikiran bagaimanapun, pasti kembalinya roji'unya bukan kepada Tuhan, tapi pasti roji'unya kepada siapa yang Anda pertuhankan di hati Anda. Pasti semuanya berlabuh kepada hawa nafsu, kepentingan hawa nafsu. Selama ini kita
beribadah, sholat, zikiran, berdoa, sholawatan, baca Al-Quran, semuanya untuk pemuas hawa nafsu. Agar apa? Agar dikatakan orang yang beriman. Jadi memang tipis sekali jaraknya antara manusia dengan Tuhan itu sangatlah halus sehingga manusianya tersesat. Sehingga seolah-olah manusianya itu sudah menjalankan perintah-perintah Tuhan, padahal hati kita selama ini sudah tersesat jauh, tapi kita tidak menyadarinya. Apa bukti kita selama ini tersesat? Bahwa selama ini kita hanya meyakini saja, hanya modal percaya saja bahwa la haula wala quwata illa billah. Modalnya hanya iman saja, tapi tidak dilakukan, tapi tidak direalisasikan. Bahwa untuk memahami atau cara mendudukkan la haula wala quwata illa billah itu maknanya manusia harus duduk dulu di dalam fitrah kemanusiaannya. Manusia duduk dulu di dalam fitrah kemakhlukannya. Manusia duduk dulu di dalam fitrah kehambaannya. Jadi manusia selama ini harus tahu bahwa dirinya itu hanyalah makhluk. Sedangkan makhluk itu tidak bisa apa-apa. Sedangkan makhluk itu tidak bisa jadi siapa-siapa. Hanya Tuhanlah yang menjadikan makhluk itu sebagai apa-apa. Hanya Tuhanlah yang menjadikan makhluk itu sebagai siapa-siapa. Sedangkan manusianya tidak punya hak untuk jadi apa-apa, tidak punya hak untuk jadi siapa-siapa, dan tidak punya hak untuk menilai apa-apa, dan tak punya hak untuk menilai siapa-siapa. Manusianya enjoy saja. Itulah bila manusianya sudah tahu cara mendudukkan la haula wala quwata illa billah. Sama halnya di kitab Injil dalam ayat yang berbunyi aku dan Bapa adalah satu. Ketika kita masih memisahkan diri kita dengan Bapa, dengan Tuhan, dengan Allah, maka berarti kita belum mengikuti atau belum menjalankan agama sebagaimana mestinya. Karena kita masih membedakan aku ya aku, Tuhan ya Tuhan, aku ya aku, Allah ya Allah, aku ya aku, Allah ya Allah, aku ya aku, Bapa ya Bapa, aku ya aku, Romo ya Romo. Kita masih memisahkan dari Tuhan. Berarti belum terrealisasi ayat-ayat Tuhan bahwa mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Berarti belum terrealisasi, berarti kita bukan pengikut Injil. Sama halnya yang Islam pun juga demikian. Bila di dalam hatinya masih membedakan antara dirinya dengan Tuhan, berarti belum menjadi pengikut Al-Quran. Injil dan Qur'annya hanya untuk dibuat pajangan saja, hanya dibuat hafal-hafalan saja, hanya dibuat debat-debatan saja, sama-sama peningnya, sama-sama bingungnya, sama-sama kacaunya. Kelihatannya beragama, tapi tidak beragama. Kenapa? Masih kacau. Yang Islam masih kacau. Yang Kristen pun juga masih kacau. Kenapa? Mencari pembenaran-pembenaran apa yang dipahaminya. Jadi masing-masing manusia merasa benar dengan apa yang diyakininya, karena yang diyakininya masih versi hawa nafsu, masih versinya setan, berarti masih jadi pengikut setan. Ya sukanya
debat-debatan. Suka setan mengadu domba orang-orang yang tak punya iman. Maka dari itu orang-orang yang tidak punya iman itu lemah dan mudah diganggu, mudah diadu domba oleh setan. Kenapa? Karena masing-masing manusia tidak menjalankan apa kitab yang diyakininya. Cuma hanya membaca-baca saja. Cuma hanya menghafal-hafal saja, tapi tidak menjalankan isi apa yang ada di dalam kitab yang diyakininya. Jadi cara untuk mendudukkan la haula wala quwata illa billah, maka manusianya harus berada di alam atau berada di dalam makom enjoy dulu. Baru terrealisasi la haula wala quwata illa billah. Baru terrealisasi bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi manusianya enjoy saja. Kenapa? Karena tak terpisahkan antara manusia dengan Tuhan. Kalau manusia masih memisahkan dirinya dengan Tuhan, berarti belum bertuhan, tapi masih berkemanusiaan. Karena yang ada, yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang hidup masih manusianya. Tuhannya gaib. Alhamdulillahirabbil alamin. Disitulah caranya mendudukkan la haula wala quwata illa billah. Bagi yang Islam, bagi yang Kristen, disitulah cara mendudukkan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Jadi keakuan, kedagingan, hawa nafsu manusianya ini harus digempur dulu. Jadi sebenarnya musuh-musuh Anda itu, wahai orang Islam, bukan orang Kristen atau bukan orang agama lain. Dan juga wahai Anda umat Kristen, musuh Anda itu bukan umat Islam atau umat yang lain. Tapi musuh kita bersama semua manusia adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak berani melawan diri kita sendiri, selamanya kita akan dijadikan budak-budak nafsu. Selalu ingin dan ingin apa-apa yang dimaui oleh nafsu. Sehingga kita selama hidup menjadi budak-budaknya nafsu saja. Jadi bagi orang-orang yang sudah memahami kedudukan la haula wala quwata illa billah, maka melihat orang lain pun juga didudukkan seperti duduk dirinya sendiri. Ibarat cermin, bila cerminnya bersih, maka gambar yang ada di dalam cermin itu pun juga bersih. Bila diri manusianya itu bersih, maka ia akan membersihkan seluruh manusia. Kenapa? Karena bukan dirinya saja yang la haula wala quwata illa billah, tapi seluruh manusia juga la haula wala quwata illa billah. Itu versinya Islam. Versinya sahabatku orang Kristen, bila Anda sudah ada di dalam makom enjoy, maka Anda akan bisa merealisasikan langsung saat ini juga bahwa aku dan Bapa adalah satu. Maka dari itu ketika Anda sudah satu dengan Bapa, maka Anda melihat orang lain pun juga satu dengan Bapa. Tidak ada bedanya. Bila Anda sudah satu dengan Allah, maka orang lain pun juga sama satu dengan Allah. Kenapa? Karena Allah lah, karena Allah lah, karena Tuhan lah yang menciptakan seluruh manusia. Jadi jangan sibuk dengan agama-agama Anda, masuk dan dalami agama Anda masing-masing. Anda pasti bisa memahami orang lain. Anda pasti bisa berkasih sayang dengan orang lain. Anda pasti bisa merahmati orang lain. Karena innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi puncak dari puncak segala agama adalah akhlak, budi pekerti, adab. Itulah puncak dari agama.
Bagi orang-orang yang masih bengis hatinya, saling berdebat, saling menjelekkan, mengkafirkan, berarti itu jauh dari agama. Kita tidak usah melihat orang lain, lihatlah diri kita sendiri. Sudah benarkah diri kita? Nah, kalau diri kita belum benar, mari perbaiki. Jangan memperbaiki, jangan suka melihat orang lain. Sedangkan diri kita sendiri sudah tersesat. Maka kita sukanya menyesat-nyesatkan orang lain. Kalau diri kita salah, maka kita sukanya menyalah-nyalahkan orang lain. Sebentar, saya mau ambil kopi sebentar ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kira-kira di YouTube Uripe Allah ini mudah dipahami atau sulit dipahami? Menjawabannya sahabat-sahabat yang di bawah. Alhamdulillah mudah. Kenapa kok mudah? Karena logika. Bertuhan itu logika. Bertuhan itu bukan hayalan. Jadi di sini saya tidak membawa-bawa agama. Karena bila masih membawa-bawa agama, kita nanti terjebak dengan mabuk agama. Tapi kita bawakan apa yang terpenting di dalam agama itu, yakni iman. Bagaimana cara kita mengimani apa yang telah kita imani? Bagaimana cara menundukkan diri kita di hadapan Tuhan? Bagaimana cara kita mengabdi kepada Tuhan? Jadi selama ini kita menyembah, mengabdi kepada Tuhan seolah-olah Tuhan itu sebagai sosok-sosok saja. Jadi mengabdi kita selama ini hanya versi olahraga, raganya yang diolah dengan sholat, raganya yang diolah dengan ibadah, raganya yang diolah dengan puja-pujian, raganya yang diolah dengan zikiran, raganya saja yang diolah dengan sholawatan dan sebagainya. Semuanya masih olahraga percum dan tak bergun. Bila hatinya masih hawa nafsu yang ada, bila hatinya masih kedagingannya yang nyata, berarti kita belum dikatakan bertuhan. Kenapa? Karena yang ada bukan Tuhan. Maka kita tidak bisa disebut bertuhan. Kenapa? Karena yang wujud bukan Tuhan, yang hidup bukan Tuhan, yang berkuasa bukan Tuhan. Belumlah haula wala quwata illa billah. Berarti selama ini kedudukan kita adalah ateis, tidak
bertuhan, melainkan menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, melainkan menjadikan olahraganya, ibadah-ibadahnya, sholat-sholatnya sebagai Tuhannya. Karena bertuhan itu la haula wala quwata illa billah. Karena bertuhan itu adalah aku dan Bapa adalah satu. Tidak membedakan lagi antar manusia dengan Tuhannya. Kenapa? Karena yang nyata hanya Tuhan. Karena yang nyata hanya Sang Pencipta. Sekarang mari kita logikakan agar kita mudah memahami. Logikanya begini, tanpa hidup yang kita akui selama ini loh, tanpa hidup apakah jasad raga ini bisa tercipta? Tanpa hidup apakah yang dari debu bisa jadi tumbuhan? Tanpa